Selamat bertemu kembali di channel saya, Wahyuni Dewi. Kali ini kita akan membahas mengenai potensi akademik analitis ya. Jadi di tes SBMPTN atau seleksi masuk perguruan tinggi negeri selalu ada soal tes potensi akademik. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan soal-soal berbentuk analitis? Simak pembahasannya di video berikut ini. Yang pertama, teks yang pertama, Dewi, Siska, Rita, Putri, Ali, Bagus, Rio, dan Adi makan bersama. Mereka duduk pada 4 meja yang berderet menempel secara berurutan. Pada setiap meja hanya ada 2 orang yang duduk berhadapan, sedangkan laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Meja C terletak paling kiri. Meja B terletak di antara meja A dan D. A. Rio ada di meja D yang letaknya 2 meja di kanan meja A. B. Siska ada di meja C. C. Dewi duduk di kursi sebelah kanan Putri. D. Bagus duduk berhadapan dengan Siska dan Ali, tidak mau duduk di sebelah Rio. Dari satu buah teks di sini kita harus menyelesaikan 4 permasalahan yang ditanyakan mulai nomor 28 sampai dengan nomor 31. Baiklah, kita simak ilustrasinya, pekerjaannya. Yang pertama, ketentuannya adalah ada 4 orang. Dewi, Siska, Rita, ada Dewi, Siska, Rita, Putri, Ali, Bagus, dan Rio. Sementara terdapat 4 meja. Jadi meja A, B, C, D. Yang pertama kita buat adalah meja, ada 4. Kemudian ada ketentuan bahwa mereka duduk pada 4 meja yang berderet menempel secara berurutan. Jadi dia mejanya itu berderet tanpa ada jeda, berurutan. Pada setiap meja hanya ada 2 orang, berarti yang terjadi kemungkinannya ada di sisi kanan dan kirinya dari meja, maka dia baru bisa duduk. Kemudian laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Jadi di sini yang perempuan ada Dewi, Siska, Rita, dan Putri. Laki-lakinya adalah Ali, Bagus, dan Rio. Jadi laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Meja C terletak paling kiri. Berarti dari clue ini kita letakkan C itu adalah paling kiri dari keempat meja. Meja B terletak di antara meja A dan D. Karena C tadi sudah menduduki posisi paling kiri, sementara tersisa 3 meja yang lain dan ketentuannya adalah B antara A dan D, maka pilihannya tinggal A dan D berada di sebelah AB. Di sebelah B. Nah, di sini sudah terdapat formasi mejanya yaitu CABD. Kemudian ada ketentuan Rio ada di meja D yang letaknya 2 meja di kanan meja A. Berarti Rio berada di meja D. Letaknya 2 meja di kanan meja A. Sudah tepat pengambilan posisi dari yang ditentukan. Karena meja D berada di sebelah kanan meja A. Karena Rio ini laki-laki, maka Ali dan Bagus tidak mungkin berada di sebelahnya Rio. Ya. Ali, Bagus tidak mungkin berada di sebelahnya Rio. Kemudian di sini Siska ada di meja C, jadi Rio di meja D, Siska ada di meja C. Kemudian yang ketiga, Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Jadi Putri dulu, karena dia cluenya adalah sebelah kanan, maka di sini di sebelah kanannya. Ya, Dewi di sebelah kanan Putri, otomatis 2 meja berarti A dan D. Kemudian Bagus duduk berhadapan dengan Siska. Siska tadi di meja C, otomatis Bagus berada di hadapan Siska. Dan Ali tidak duduk di sebelah Rio. Ali tidak duduk di sebelah Rio. Berarti
ada pemisah yaitu Adi. Yang terjadi seperti ini kemungkinannya. Terdapat formasi CABD, kemudian Bagus dengan Siska, Ali dengan Putri, Aldi dengan Rita, dan Rio dengan Dewi. Oke, kita jawab pertanyaannya. Siswa yang duduk berhadapan di meja B adalah, setelah dapat pertanyaan seperti ini, di meja B diduduki oleh Adi dan Rita. Jadi siswa yang duduk berhadapan di meja B adalah Adi dan Rita. Kemudian nomor 29, pernyataan manakah yang paling benar? Adi duduk di sebelah Bagus. Adi duduk di sebelah Bagus. Adi duduk di sebelah Bagus. Salah. Rio dan Siska duduk berhadapan. Ini jelas salah karena dari yang diketahui Bagus itu duduknya di depannya Siska, bukan Rio. Siska duduk di sebelah Rita. Siska duduk di sebelah Rita. Salah. Putri duduk di antara Rita dan Dewi. Putri duduk di antara. Ini salah karena dari clue soal pun sama. Dewi itu duduk dua meja sebelah kanan Putri, jadi nggak mungkin dia berada di sebelahnya ya. Ali dan Putri duduk berhadapan. Ali dan Putri duduk berhadapan. Jadi yang benar adalah E. Kemudian nomor 30, siswa perempuan yang duduk di meja A, B, C, dan D adalah. Siswa perempuan yang duduk di meja A, B, C, dan D adalah, urutan yang benar adalah A diduduki oleh Putri, B Rita, C Siska, baru Dewi. Jadi kita sesuaikan dengan urutan pertanyaan. Walaupun meja yang kita susun di sini adalah tidak berurutan sesuai dengan abjad. Kemudian nomor 31, jika Adi duduk di antara Bagus dan Adi, maka yang duduk di hadapan Ali adalah. Jika Ali duduk di antara Bagus dan Adi, maka yang duduk di hadapan Ali adalah Putri. Ya. Demikian pembahasan dari soal nomor 28 dan 31. Kita lanjut ke teks yang kedua. Adi, Betty, dan Yunus sebaya. Ayah mereka mulai bekerja pada usia 25 tahun. Perusahaan tersebut mengharuskan pegawai yang usianya 60 tahun untuk pensiun. Tahun ini usia ayah Adi 3 kali usia ayah Adi. Tahun ini usia ibu Betty 3 kali usia Betty. 3 tahun lebih muda daripada usia ayah Betty. 3 tahun yang lalu, perbandingan antara usia Yunus dan usia ayah Yunus sama dengan perbandingan antara usia Adi dan ayah Adi tahun ini. Tahun ini ayah Adi memasuki masa pensiun. Nah, dari kondisi ilustrasi teks yang kedua, kita perlu membuat perumpamaan. Karena ada 3 nama yang disebut, yaitu Adi, Betty, dan Yunus. Berarti nanti kita buat permisalan. A ini adalah usia Adi, B adalah usia Betty, dan Y adalah usia Yunus. Kemudian pembahasan di sini adalah ayah. Jadi kita misalkan ayah Adi berarti FA, usia ayah Betty berarti FB, dan usia ayah Yunus berarti FY. Kemudian karena di sini di salah satu clue membahas tentang ibu, yaitu ibu Betty, maka kita misalkan MB sebagai usia ibu Betty. Dari kalimat yang pertama, di sini kembali ke ketentuan. Ayah mereka bekerja mulai usia 25 tahun. Perusahaan tersebut mengharuskan pensiun pada tahun usia 60 tahun. Clue yang pertama, tahun ini usia ayah Adi 3 kali usia Adi. Jadi di sini Adi, Betty, dan Yunus sebaya, berarti A sama dengan B sama dengan Y. Ayah mereka bekerja usia 25 tahun. Tahun ini usia ayah Adi 3 kali usia Adi. Jadi kita buat persamaan, FA sama dengan 3A. Clue yang kedua, tahun ini usia ibu Betty 3 kali usia Betty. Tahun ini ibu Betty 3 kali usia Betty, berarti
MB sama dengan 3B. Kemudian 3 tahun lebih muda daripada usia ayah Betty. Ibu Betty ini 3 tahun lebih muda dari usia ayah Betty, berarti FB dikurangi dengan 3. Clue yang ketiga, 3 tahun yang lalu perbandingan antara usia Yunus dan usia ayah Yunus sama dengan perbandingan antara usia Adi dan ayah Adi tahun ini. Berarti ayah Yunus FY dikurangi 3 sama dengan 3 kali Yunus dikurangi 3. Tahun ini ayah Adi memasuki masa pensiun, berarti usia ayah Adi adalah sudah 60 tahun. Dari semua permisalan sebuah persamaan kita masukkan FA itu 60 tahun, padahal tadi ada permisalan FA sama dengan 3A. FA 60 sama dengan 3A, maka A nya sama dengan 20. Tadi ada clue bahwa A sama dengan B sama dengan Y, berarti A, B, Y, berarti sudah ketemu A, B, Y sama dengan 20. Kemudian MB sama dengan 3B, berarti MB sama dengan 3B. 3 kali 20 sama dengan 60. Usia ayah Betty tadi adalah dari hubungan usia ibu Betty dikurangi 3. Maka 60 sama dengan FB dikurangi 3, maka ayah dari Betty adalah 63. Kemudian FY-3 dari persamaan yang Yunus sama dengan 3Y-3. FY-3 sama dengan 3 kali 20 kurangi 3. FY sama dengan FY-3 sama dengan 51, FY sama dengan 54. Jadi ayah Yunus usianya 54. Kembali ke pertanyaan yang harus kita selesaikan. Berapa tahun usia ketiga anak tersebut tahun lalu? Jawabannya berarti kalau tahun ini dia 20 tahun, berarti tahun lalu 20 dikurangi 1, yaitu 19 tahun. Jawaban yang tepat adalah B. Urutan ketiga anak tersebut berdasarkan usia ayahnya dari usia termuda hingga tertua. Yang jelas tadi yang paling tua adalah Yunus ya. Jadi di sini karena Betty. Jadi FY kurang dari FA kurang dari FB, maka urutan anak yang berdasarkan usianya adalah Yunus, Adi, dan Betty. Kemudian berapa tahun masa kerja ayah Yunus pada tahun ini? Karena usia ayah Yunus tadi 54 dan bekerja mulai dari umur 25, maka 54 dikurangi 25 ketemunya adalah 29 tahun. Oke ya. Kemudian di persoalan yang ketiga, di sekolah Tina setiap murid harus makan siang di kantin sekolah. Karena sedang batuk pilek, Tina tidak boleh makan gorengan, minum yang dingin, dan harus lebih banyak makan sayuran dan buah-buahan. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diingatnya. Ia hanya boleh makan es paling banyak 2 kali seminggu. Makanan gorengan hanya boleh dimakan 1 kali seminggu dan tidak boleh dengan minuman dingin. Ia boleh mengambil 4 jenis makanan, diantaranya adalah 1 jenis minuman, jus buah atau es teh, dan 1 porsi sayuran. Ia tidak boleh makan gorengan dan makanan pedas bersama-sama. Jadi dari ilustrasi di atas, kita berusaha mencoba menjawab nomor 35. Jika hari Senin Tina sudah makan es buah, makanan yang tidak boleh dimakan Tina pada hari Rabu adalah. Dari kelima pilihan yang jawaban, D melanggar syarat B, yaitu Tina tidak boleh makan gorengan bersama-sama dengan minuman dingin. Jadi jawaban yang tepat adalah D, tahu goreng dan es buah. Kemudian, bila dalam seminggu ini Tina sudah makan tempe goreng pada hari Senin dan tidak makan es sepanjang minggu, pada hari Kamis hidangan yang boleh ia pilih adalah. Bila dalam seminggu ini Tina sudah makan tempe goreng pada hari Senin dan tidak makan es sepanjang minggu, maka untuk mengetahui hidangan yang ia boleh pilih,
pada hari Kamis, yaitu perhatikan syarat A, karena Tina belum makan es sepanjang minggu, berarti ia boleh minum es. Perhatikan syarat B, karena Tina sudah makan gorengan, maka ia tidak boleh makan gorengan lagi. Jadi jawaban B, C, D, E salah. B, C, D, E salah. Jadi yang benar adalah A, es sirup, tempe dikukus, sop, sayur sop, dan ayam panggang. Kemudian nomor 37, hari ini di kantin ada es buah, sari jeruk, mangga, kepiting, bumbu pedas, sayur kol, sayur buncis, tahu rebus, nasi putih, tahu goreng, dan es teh. Jika Tina sudah mengambil sari jeruk, mangga, dan sop daging, maka ada dua makanan lain yang boleh diambilnya, kecuali jika Tina sudah mengambil sari jeruk dan sop daging, maka persyaratan C yang harus dilihat. Karena Tina sudah mengambil minuman, maka ia tidak boleh mengambil minuman lagi. Jadi jawaban A adalah salah. Jadi yang A, tahu goreng dan es teh itu tidak boleh, karena dia sudah mengambil es jeruk, sari jeruk. 38. Di antara paket 4 hidangan di bawah ini yang sebaiknya Tina pilih bila ia lupa hari apa ia makan gorengan. Jadi jawabannya adalah apabila lupa, berarti Tina harus memperhatikan syarat B, karena Tina sudah makan gorengan, maka ia sudah tidak boleh lagi makan gorengan. Sehingga jawaban A dan E salah. Perhatikan lagi jawaban syarat C, Tina hanya boleh mengambil satu porsi sayur, jadi jawaban C juga salah. Tina juga hanya boleh mengambil satu jenis minuman, sehingga jawaban D juga salah. Yang paling tepat adalah jawaban D, yaitu jus jeruk, nasi, sayur bayam, dan ayam saus cabai.